Halo, selamat pagi teman-temanku sekalian dan anak-anakku yang dicintai. Selamat pagi, Pak. Pagi Bapak. Hari yang cerah ini, mari kita awali dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga pelajaran kali ini diberkati dan diberi manfaat yang terbaik supaya kita kedepannya bisa lebih baik lagi. Amin. Kita mulai. Berdoa selesai. Oke. Untuk materi kali ini, di pertemuan kali ini kita akan membahas ataupun mengulas dari materi di hari yang kemarin, yaitu tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, yang jelas saya mau menunjuk salah satu dari kalian mengulas sedikit ada berapa kerajaan Hindu-Buddha, ya Hindu aja deh di Indonesia. Arif coba. Iya Pak, kerajaan Majapahit Pak. Masa Majapahit doang, yang lainnya? Kerajaan Singosari Pak. Ya masa harus didikte satu-satu semuanya? Kerajaan Kalingga Pak. Yang lain? Kerajaan Mataram kuno Pak. Terus? Kerajaan Samudra Pasai itu Islam ya? Islam. Apa aja sih kira-kira? Apa? Tadi yang kurang disebutin. Gak tahu, Pak. Lupa. Waduh, kalian ini. Lupa Pak. Aduh, kemarin saya udah semangat menjelaskan ke kalian tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Sekarang kalian lupa. Kalian menyakiti hati Pak. Enggak, masalahnya saya itu tidur Pak. Ya kamu tidur ya. Ya saya tidur masih bisa jawab ya kamu. Ya sudah. Di sini nanti kita akan mengulas beberapa kerajaan Hindu-Buddha. Namun untuk kali ini kita akan mengulas kerajaan Hindu di Indonesia. Dari yang pertama yaitu kerajaan Kerajaan Kutai, lalu kerajaan Tarumanagara, lalu kerajaan Singosari, kerajaan Majapahit, Mataram kuno. Itu. Bapak, kerajaan Kutai kan katanya membahas kerajaan di Hindu-Buddha di Indonesia. Kutai itu di mana Pak? Kutai di Indonesia dong. Oh, di mananya itu Pak? Itu di Kalimantan. Oh. Kamu tuh kok bertanya nggak baca ya? Ya, saya tadi nggak nyebutin Kutai Pak. Iya, berarti kamu kurang membaca. Oke, kali ini kita akan membahas kerajaan yang mendominasi di Jawa, utamanya di agama Hindu, yaitu Kerajaan Majapahit. Jadi Kerajaan Majapahit itu berawal dari Pak, saya mau bertanya. Tadi iya. kan kita mulai dari kerajaan Kutai. Saya juga masih belum paham mengenai kerajaan Kutai. Oh, Mungkin masih bisa dijelaskan kerajaan Kutainya Pak. Oh iya. Mungkin yang lain ada yang mau menjawab tentang Kerajaan Kutai? Saya, Pak. Oh, iya silakan. Kalau kerajaan Kutai itu katanya kerajaan yang pertama yang ada di Nusantara. Jadi zaman dahulu kan belum Indonesia, jadi masih Nusantara. Dan raja-rajanya itu namanya yang kayak Mulawarman, yang warman itu Pak. Nah, bentar, kan Nusantara itu kan adanya di kerajaan Majapahit. Kan ini kan kerajaan pertama, kerajaan Kutai. Emang udah Nusantara itu? Gimana Pak? Oke. Kayak saya jelaskan di sini ya. Kenapa kerajaan Kutai Kartanegara ini masuk ke wilayah Indonesia dan kita sebut sebagai warisan kerajaan di Indonesia, karena pada saat itu tahun ke-5 kita sudah menguasai termasuk wilayah di Kutai Kartanegara, namanya di Kalimantan. Jadi termasuk Kutai Negara kita miliki. Jadi kita klaim Kutai Negara milik kita seperti itu. Karena juga Kutai Negara itu juga punya hubungan di beberapa kerajaan besar di wilayah-wilayah seberang atau di wilayah pulau yang lainnya. Seperti itu. Jadi Kutai Negara itu berawal dari seorang ksatria yang bernama Kedungga melahirkan sebuah kerajaan besar yang namanya Kutai Kartanegara, lalu diturunkan kepada anaknya yaitu Purnawarman, lalu lanjut yang terkenal yaitu Mulawarman. Nah di situ Mulawarman menulis sebuah prasasti yang menjadi bukti bahwasanya Kerajaan Kutai Kartanegara itu ada hingga sekarang, yang namanya Prasasti Tugu. Seperti itu. Cut.
untuk kali ini, di pertemuan kali ini saya akan membentuk sebuah kelompok sesuai janji saya di pertemuan kemarin. Akan dibagi tiap kelompok, masing-masing membahas satu-satu kerajaan. Yang pertama itu ada kerajaan Kutai, kerajaan Tarumanegara, habis itu kerajaan Mataram Kuno, kerajaan Singosari, hingga kerajaan Majapahit. Seperti itu. Itu kita ngambil apa namanya, tadi berapa saya menyebutkannya? Coba diulangi, mari. Tadi berapa saya menyebutkannya? Kerajaan Kutai, kerajaan Majapahit, kerajaan Singosari, kerajaan Mataram Kuno, Bapak Tarumanegara 5 lagi. itu. Udah, 5 aja. 5. Oke. Di sini kita membahas 5 kerajaan aja. Saya bagi 5 kelompok dari 30 anak di sini. Kalian silakan pilih mau kelompok mana, atau diajak atau dipilih sendiri. Enggak, Pak, saya mau kerajaan Majapahit. Ya, kita mau pilih Oh, mau Majapahit. Iya. Ya. Oke, karena sudah terbentuknya kelompok, mari silakan kalian diskusikan tentang referensi-referensi tiap-tiap kerajaan yang kalian pilih. Diskusikan lalu nanti kita presentasikan di depan seperti itu. Ya, silakan dikerjakan. Baik, Pak. Wih, di sini kelompok apa ya di sini? Majapahit, Oh, Pak. kelompok Majapahit. Kalian mau cari apa tentang Majapahit di sini? Ini Pak mau cari mengenai Pati Gajah Mada. Mati Gajah Mada. Ya, Namanya kenapa kok harus Pati Gajah Apa Mada? mau tanya? bapaknya lagi nanya. Ya, silakan Arif dulu. Iya, karena Gajah Mada itu adalah sosok penting yang mempersatukan Nusantara Pak, mengenai apa dari Sumpah Palapanya, yang mana kita ketahui terbukti pada masa sekarang ini telah terciptalah suatu negara Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yang mana disebut dengan Nusantara. Bagus. Tokoh-tokoh yang lainnya dicari juga ya. Iya. Mau tanya, Pak. Kenapa Gajah Mada dijadikan patih? Kenapa Gajah Mada dijadikan patih? Kemungkinan itu kan terjadi pada masa Dwi Tunggal Dewa. Pada masa Dwi Tunggadewi ya, Dwi Tunggadewi. Itu mungkin ada keterkaitan ataupun tek-tekan politik. Ya mungkin kayak gitu. Ya, kalian cari sendiri lah. Intinya kenapa Gajah Mada itu bisa jadi patih, karena memang sudah dekat, dimulai dari Raja Tribhuwana Tunggadewi hingga puncaknya dijadikan Mahapati di zaman siapa? Zaman Raja siapa? Ratu Tribhuwana Tunggadewi, Pak. Yang jadi Mahapati di rajanya siapa? Oh, kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Ya. Cari lagi ya. Iya. Baik, Pak. Memangnya apa ya, Pak? Ya, kalian cari lagi di situ. Enggak ada, Pak, di sini, Pak. Ada. Apa? Jangan malas-malasan cari. Cari. Enggak ada, Pak. Cari, udah. Cari. Apa, Pak? Raja apa, Pak? Raja apa, Pak? Gak boleh bertanya-tanya. Nggak boleh tanya. Oke, lanjut ya kalian ya. Saya mau kelompokan ya. Ya, Pak. Terima kasih. Oke, waktu yang saya berikan sudah selesai. Ya, Pak, kok selesai? Saya belum nyari, Pak. Sudah selesai. Kalian tadi ngapain aja? Dikasih waktu kok. Oke ya. Sekarang semua orang atau tiap kelompok maju tanpa ada perwakilan, semuanya berdiri untuk menjelaskan. Pak, mungkin karena satu kelasnya 30 dan dibagi mengenai 5 kelompok, akhirnya jadinya berapa kelompok? 10 ya? Ya. 10 kelompok. 5 kelompok. Iya, 5 kelompok, 10 orang. Itu dirasa terlalu banyak, Pak. Ya, Pak. Mungkin perwakilan aja. Jangan perwakilan, kalian sendirian. Di sini kalian bekerja bersama, nggak boleh menanggungkan semua materi ke satu teman kalian. Kalian harus belajar seperti seorang sosialis. Ya, silakan untuk kelompok pertama. Ya. Ya. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai kerajaan Majapahit. Mungkin itu dari kelompok kami. Sekian wabillahi taufiq, semoga warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya mari tepuk tangan untuk kita semua yang telah presentasi pada hari ini. Ya, luar biasa sekali presentasi dari kelompok-kelompok
yang sudah ditentukan tadi, perihal penjelasan tentang kerajaan-kerajaan yang sudah cukup detail, bagaimana lahirnya hingga bagaimana runtuhnya kerajaan tersebut. Saya apresiasi untuk kalian karena kalian mampu untuk mencari referensi-referensi perihal kerajaan-kerajaan yang sudah ditentukan tadi. Bagus. Untuk kelompok dari Majapahit juga sangat bagus tadi menjelaskan tentang kerajaan Majapahit yang tentunya yang selalu digaungkan oleh Mas Ari tadi tentang Gajah Mada. Itu sangat bagus sekali perihal tokoh tersebut. Ya, ditingkatkan lagi literasinya perihal tokoh-tokoh yang lainnya, tidak hanya Gajah Mada. Ya seperti itu ya Mas Ari ya. Iya. Dan untuk yang lainnya bisa mencari tokoh-tokoh yang lain dan dibaca supaya literasi kalian terhadap sejarah makin bertambah gitu. Baik Pak. Untuk pertemuan kali ini cukup ya kawan-kawan. Kita tutup dengan presentasi pada hari ini sangat luar biasa. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih telah mendengarkan dengan seksama kawan-kawan kalian untuk presentasi. Semoga tidak bosan-bosan lagi untuk belajar tentang sejarah dan jangan bosan melihat Bapak menjelaskan tentang sejarah. Seperti itu ya kawan-kawan ya. Iya. Ya sekian, kita ketemu di pertemuan selanjutnya di hari Sabtu ya. Sabtu apa hari Minggu? Sabtu lah Pak, Minggu libur. Oh, hari Minggu libur. Kirain kita belajar lagi. Ya, kita bertemu di hari Sabtu ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo, selamat pagi teman-temanku sekalian dan anak-anakku yang tercintai. Selamat pagi Pak. Pagi Bapak. Hari yang cerah ini, mari kita awali dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga pelajaran kali ini diberkati dan diberi manfaat yang terbaik supaya kita kedepannya bisa lebih baik lagi. Amin. Kita mulai. Berdoa selesai. Oke. Untuk materi kali ini, di pertemuan kali ini kita akan membahas ataupun mengulas dari materi di hari yang kemarin, yaitu tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Ya, yang jelas saya mau menunjuk salah satu dari kalian mengulas sedikit ada berapa kerajaan Hindu-Buddha, ya Hindu aja deh di Indonesia. Arif coba. Iya Pak, kerajaan Majapahit Pak. Masa Majapahit doang, yang lainnya? Kerajaan Singosari Pak. Ya masa harus didikte satu-satu semuanya? Kerajaan Kalingga Pak. Yang lain. Kerajaan Mataram kuno Pak. Terus? Kerajaan Samudra Pasai itu Islam ya? Islam. Apa aja sih kira-kira? Apa? Tadi yang kurang nyebut. Gak tahu Pak. Lupa. Waduh kalian ini. Lupa Pak. Aduh, kemarin saya udah semangat menjelaskan ke kalian tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Sekarang kalian lupa. Kalian menyakiti hati Pak. Enggak, masalahnya saya itu tidur Pak. Ya kamu tidur ya. Ya saya tidur masih bisa jawab ya kamu. Ya sudah. Di sini nanti kita akan mengulas beberapa kerajaan Hindu-Buddha. Namun untuk kali ini kita akan mengulas kerajaan Hindu di Indonesia. Dari yang pertama yaitu kerajaan kerajaan Kutai, lalu kerajaan Tarumanagara, lalu kerajaan Singosari, kerajaan Majapahit, Mataram kuno. Itu. Bapak, kerajaan Kutai kan katanya membahas kerajaan di Hindu-Buddha di Indonesia. Kutai itu di mana Pak? Kutai di Indonesia dong. Oh, di mananya itu Pak? Itu di Kalimantan. Oh. Kamu tuh kok bertanya nggak baca ya? Ya, saya tadi nggak nyebutin Kutai Pak. Iya, berarti kamu kurang membaca. Oke, kali ini kita akan membahas kerajaan yang mendominasi di Jawa, utamanya di agama Hindu, yaitu Kerajaan Majapahit. Jadi Kerajaan Majapahit itu berawal dari Pak, saya mau bertanya. Tadi kan kita mulai dari kerajaan Kutai. Saya juga masih belum paham mengenai kerajaan Kutai. Oh, Mungkin masih bisa dijelaskan kerajaan Kutainya Pak. Oh iya.
Mungkin yang lain ada yang mau menjawab tentang kerajaan Kutai? Saya, Pak. Oh, iya silakan. Kalau kerajaan Kutai itu katanya kerajaan yang pertama yang ada di Nusantara. Jadi zaman dahulu kan belum Indonesia, jadi masih Nusantara. Dan raja-rajanya itu namanya yang kayak Mulawarman, yang Warman itu, Pak. Nah, bentar, kan Nusantara itu kan adanya di kerajaan Majapahit. Kan ini kan kerajaan pertama, kerajaan Kutai. Emang udah Nusantara itu? Gimana, Pak? Oke. Baik, saya jelaskan di sini ya. Kenapa kerajaan Kutai Kartanegara ini masuk ke wilayah Indonesia dan kita sebut sebagai warisan kerajaan Indonesia, karena pada saat itu tahun ke-5 kita sudah menguasai termasuk wilayah di Kutai Kartanegara, namanya di Kalimantan. Jadi termasuk Kutai Negara kita miliki. Jadi kita klaim Kutai Negara milik kita seperti itu. Karena juga Kutai Negara itu juga punya hubungan di beberapa kerajaan besar di wilayah-wilayah seberang atau di wilayah pulau yang lainnya. Seperti itu. Jadi Kutai Negara itu berawal dari seorang ksatria yang bernama Kedungga melahirkan sebuah kerajaan besar yang namanya Kutai Kartanegara, lalu diturunkan kepada anaknya yaitu Purnawarman, lalu lanjut yang terkenal yaitu Mulawarman. Nah, di situ Mulawarman menulis sebuah prasasti yang menjadi bukti bahwasanya kerajaan Kutai Kartanegara itu ada hingga sekarang, yang namanya Prasasti Tugu. Seperti itu. Kak. Untuk kali ini, di pertemuan kali ini, saya akan membentuk sebuah kelompok sesuai janji saya di pertemuan kemarin, akan dibagi tiap kelompok masing-masing membahas satu-satu kerajaan. Yang pertama itu ada kerajaan Kutai, kerajaan Tarumanegara, habis itu kerajaan Mataram Kuno, kerajaan Singosari, hingga kerajaan Majapahit. Seperti itu. Itu kita ngambil tadi berapa saya menyebutkannya? Coba diulangi, mari. Tadi berapa saya menyebutkannya? Kerajaan Kutai, kerajaan Majapahit, kerajaan Singosari, kerajaan Mataram Kuno, Bapak. Tarumanegara 5 lagi. itu. Udah, 5 aja. 5. Oke. Di sini kita membahas 5 kerajaan aja. Saya bagi 5 kelompok dari 30 anak di sini. Kalian silakan pilih mau kelompok mana, atau diajak atau dipilih sendiri. Enggak, Pak, saya mau kerajaan Majapahit. Iya, kita mau pilih mau Majapahit. Iya. Oke, karena sudah terbentuknya kelompok, mari silakan kalian diskusikan tentang referensi-referensi tiap-tiap kerajaan yang kalian pilih. Diskusikan lalu nanti kita presentasikan di depan seperti itu. Ya, silakan dikerjakan. Baik, Pak. Wih, di sini kelompok apa ya di sini? Majapahit, Pak. Oh, Majapahit. Kalian mau cari apa tentang Majapahit di sini? Ini Pak mau cari mengenai Pati Gajah Mada. Pati Gajah Mada. Ya, Namanya kenapa kok harus Pati Gajah Mada? Apa mau tanya? Bapaknya lagi nanya. Ya, silakan Arif dulu. Iya, karena Gajah Mada itu adalah sosok penting yang mempersatukan Nusantara Pak, mengenai dari Sumpah Palapanya, yang mana kita ketahui terbukti pada masa sekarang ini telah terciptalah suatu negara Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yang mana disebut dengan Nusantara. Bagus. Tokoh-tokoh yang lainnya dicari juga ya. Iya. Mau tanya, Pak, kenapa Gajah Mada dijadikan pati? Kenapa Gajah Mada dijadikan pati? Kemungkinan itu kan terjadi pada masa Dwi Tunggal Dewa. Pada masa Dwi Tunggadewi ya, Dwi Tunggadewi. Itu mungkin ada keterkaitan ataupun tekan politik. Ya mungkin kayak gitu. Ya, kalian cari sendiri lah. Intinya kenapa Gajah Mada itu bisa jadi pati, karena memang sudah dekat, dimulai dari Raja Tribhuwana Tunggadewi hingga puncaknya dijadikan Mahapati di zaman siapa? Zaman Raja siapa?
Ratu Tribuana Tunggal-Dewi, Pak. Yang jadi Mahapati dirajanya siapa? Oh, apa? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Ya. Cari lagi berarti ya. Iya. Baik Pak. Memangnya apa ya, Pak? Ya kalian cari lagi di situ. Nggak ada, Pak, di sini, Pak. Ada. Apa? Jangan malas-malasan cari. Cari. Nggak ada, Pak. Cari, udah, cari. Apa, Pak? Raja apa, Pak? Raja apa, Pak? Gak boleh bertanya-tanya. Nggak boleh tanya. Oke, lanjut ya kalian ya. Saya mau kelompokan ya. Ya Pak, terima kasih. Oke, waktu yang saya berikan sudah selesai. Ya, Pak, kok selesai? Saya belum nyari, Pak. Sudah selesai. Kalian tadi ngapain aja? Dikasih waktu kok. Oke ya. Sekarang semua orang atau tiap kelompok maju tanpa ada perwakilan, semuanya berdiri untuk menjelaskan. Pak, mungkin karena satu kelasnya 30 dan dibagi mulai 5 kelompok, akhirnya jadinya berapa kelompok? 10 ya? Ya. 10 kelompok. 5 kelompok. Ya 5 kelompok, 10 orang. Itu dirasa terlalu banyak, Pak. Ya Pak, mungkin perwakilan aja. Jangan perwakilan, kalian sendirian. Di sini kalian bekerja bersama, nggak boleh menanggungkan semua materi ke satu teman kalian. Kalian harus belajar seperti seorang sosialis. Ya, silakan untuk kelompok pertama. Ya. Ya. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai kerajaan Majapahit. Mungkin itu dari kelompok kami. Sekian wabillahi taufiq, semoga warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya mari tepuk tangan untuk kita semua yang telah presentasi pada hari ini. Ya, luar biasa sekali presentasi dari kelompok-kelompok yang sudah dilakukan tadi. Perihal penjelasan-penjelasan tentang kerajaan-kerajaan yang sudah cukup detail, bagaimana lahirnya hingga bagaimana runtuhnya kerajaan tersebut. Saya apresiasi untuk kalian karena kalian mampu untuk mencari referensi-referensi perihal kerajaan-kerajaan yang sudah ditentukan tadi. Bagus. Untuk kelompok dari Majapahit juga sangat bagus tadi menjelaskan tentang kerajaan Majapahit yang tentunya yang selalu digaungkan oleh Mas Ari tadi tentang Gajah Mada. Itu sangat bagus sekali perihal tokoh tersebut. Ya, ditingkatkan lagi literasinya perihal tokoh-tokoh yang lainnya, tidak hanya Gajah Mada. Ya seperti itu ya, Mas Arif ya. Iya. Dan untuk yang lainnya bisa mencari tokoh-tokoh yang lain dan dibaca supaya literasi kalian terhadap sejarah makin bertambah. Gitu. Baik, Pak. Untuk pertemuan kali ini cukup ya kawan-kawan. Kita tutup dengan presentasi pada hari ini sangat luar biasa. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih telah mendengarkan dengan seksama kawan-kawan kalian untuk presentasi. Semoga tidak bosan-bosan lagi untuk belajar tentang sejarah dan jangan bosan melihat Bapak menjelaskan tentang sejarah. Seperti itu ya kawan-kawan ya. Iya. Ya sekian, kita ketemu di pertemuan selanjutnya di hari Sabtu ya. Sabtu apa hari Minggu? Sabtu lah, Pak, Minggu libur. Oh, hari Minggu libur. Kirain kita belajar lagi. Ya, kita bertemu di hari Sabtu ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.